Selamat malam. Perkenalkan nama saya Indana Priscilia. Di sini NIM saya 1733064. Nah, di sini saya akan melakukan pengujian one sample t-test. Nah, sebelum kita melakukan pengujian one sample t-test, di sini saya akan melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Sebelum kita masuk ke uji normalitas terlebih dahulu, saya akan menjelaskan beberapa poin. Yang mana tujuan dari one sample t-test sendiri adalah untuk membandingkan rata-rata sampel yang sedang kita teliti dengan rata-rata populasi yang masih ada. Kemudian uji one sample t-test sendiri merupakan bagian dari statistik parametrik. Oleh karena itu, asumsi dasar yang harus terpenuhi adalah data yang akan kita uji untuk uji one sample t-test itu harus berdistribusi normal. Nah, contoh soal yang saya gunakan di sini tuh, saya akan mencoba mencari nilai rata-rata dari berat badan siswa. Nah, di sini saya tuh meneliti 40 sampel atau 40 orang mengenai berat badan setiap mahasiswa. Nah, dinamain list berat badan, di label kosongin aja. Kemudian kita masuk ke data view. Nah, ini contohnya itu udah saya salin dari Excel. Nah, ini ada 40 orang atau 40 sampel, di sini berat badannya. Nah, dugaan saya sementara mengenai rata-rata berat badan siswa ini berdasarkan asumsi saya itu 48 rata-ratanya. Tapi kita akan coba bandingkan dengan nilai rata-rata yang nanti akan keluar. Nah, sebelum kita menguji nilai rata-rata, kita akan melakukan uji normalitas sendiri. Yang mana, kenapa kita harus melakukan uji normalitas? Karena kita akan mengetahui apakah nilai rata-rata berat badan setiap mahasiswa tersebut tuh berdistribusi normal atau tidak sebagai syarat untuk uji one sample t-test. Nah, kemudian kita akan melakukan pengujiannya sambil saya menjelaskan dasar pengambilan keputusannya. Analyze, kita pilih descriptive statistik, kita pilih explore. Nah, ini datanya sudah saya pindahkan ya. Kita pilih plots. Nah, di plots ini kita yang pilih, biasanya pertama seperti ini, tapi kita pilih normality karena kita akan menguji normalitas terlebih dahulu. Continue. Oke. Nah, di sini hasilnya sudah keluar. Nah, di sini pun sudah terlihat bahwa nilai min-nya itu 51. Itu artinya dugaan sementara saya dengan nilai rata-rata yang ternyata keluar dari hasil ujian sampelnya ini, di sini belum dilakukan ujian sampel t-test, tapi min-nya sudah terlihat bahwa min-nya itu 51. Itu artinya tidak sama dengan dugaan sementara kita. Untuk test of normality. Nah, di sini saya akan menjelaskan dasar pengambilan keputusannya. Caranya tuh, apabila nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Sedangkan apabila nilai signifikan itu kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Nah, di sini kenapa saya akan memilih nilai signifikan dari Shapiro-Wilk? Karena sampel saya itu 40 orang. Jadi saya menggunakan Shapiro-Wilk. Kenapa saya tidak menggunakan Kolmogorov-Smirnov? Karena ketentuan untuk memakai nilai signifikan dari Kolmogorov-Smirnov sendiri adalah apabila sampelnya lebih dari 50. Sedangkan sampel saya kan hanya 40, jadi saya mengambil yang Shapiro-Wilk. Nah, di sini nilai signifikan saya itu 0,308. Itu artinya lebih besar dari 0,05, maka data saya sudah dipastikan berdistribusi normal. Nah, karena data saya sudah berdistribusi normal, saya akan melanjutkan ke uji one sample t-testnya. Kita masuk ke analyze, kita pilih compare means, kita pilih means. Nah, lalu oke.
Nah, di sini sudah terlihat hasilnya. Di sini saya juga akan menjelaskan mengenai hipotesis penelitian. H0 itu apabila berat badan rata-rata siswa di sekolah itu sama dengan dugaan saya, yaitu 48. Sedangkan HA itu apabila berat badan rata-rata setiap siswa itu tidak sama dengan dugaan saya, yaitu 48. Nah, di sini untuk one sample t-test ini N-nya itu ya jumlah data atau jumlah sampel. Min ini ialah rata-rata, yaitu 51. Ada standar deviasi dan standar errornya. Kemudian untuk tabel yang one sample t-test. Nah, di sini nilai kita akan mengatur. Nah, ini cara yang pertama. Cara yang pertama dalam uji one sample t-test ini yaitu dengan cara membandingkan nilai signifikansi dengan 0,05. Nah, ini cara yang pertama. Di sini nilai signifikannya itu 0,000. Itu artinya maka datanya itu kurang, nilai signifikan kita tuh kurang dari 0,05, maka HO-nya itu ditolak. Nah, kemudian kita lihat kalau cara yang kedua itu dengan cara membandingkan nilai T hitung dengan T tabel, yang mana dengan ketentuan jika nilai T hitungnya itu lebih besar dari T tabel, maka H0-nya itu diterima. Tetapi apabila nilai T hitungnya itu kurang dari 0,05, maka H0-nya itu diterima. Nah, di sini kita lihat nilai T hitungnya itu 7,448 dan nilai DF-nya itu 39. Nah, di sini kan kita belum tahu bagaimana mengetahui nilai T tabel. Nah, di sini saya akan mengajarkan bagaimana untuk kita mengetahui nilai T tabel. Kita mengetahui nilai T tabel itu dengan cara 0,05 berdasarkan ketentuan dibagi 2. Kenapa 2? Karena ini uji 2 sisi. 0,05 dibagi 2 itu artinya hasilnya itu 0,025. 0,025. Kemudian kita lihat nilai DF-nya di sini 39. Nah, saya sudah menyiapkan tabel distribusi T. Nah, di sini saya. Nah, tabel tadi kan 0,025, tapi DF-nya itu 39. Nah, kita lihat ini 39, 0,025 itu kolom yang ke 5. 2, 3, 4, 5. Nah, nilai T tabelnya itu berarti 2022. 2022. Itu artinya berarti lebih besar T hitung daripada T tabel. Yang mana kalau lebih besar dari T hitung daripada T tabel, maka kalau besar T hitung daripada T tabel, maka H0-nya itu ditolak. Keputusan berarti nilai T hitung sebesar 7,448 lebih besar dari 2022. Nah, berdasarkan keputusan itu, maka H0-nya ditolak. Dapat disimpulkan bahwa berat badan rata-rata setiap siswa itu tidak sama dengan nilai 48. Nah, baiklah teman-teman, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih, semoga bisa dimengerti.